nama saya Kiki Restiani, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Angkatan 2 Rombel 10 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 21001254022. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di tempat saya mengajar di SD Negeri 1 Liku dengan materi Aku Anak Soleh. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, yang masih pakai topi, tolong dibuka dulu topinya. Masukkan di dalam tas. Mana ketua kelasnya? Ya, ketua kelas disiapkan dulu. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman dalam menyampaikannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, semangat sekali. Oke, sudah sarapan semua? Sudah. Atau ada yang belum sarapan? Sudah sarapan semua dari rumah? Sudah. Jadi, sebelum berangkat sekolah, kita sarapan dulu dari rumah. Jangan sampai di sekolah, apel pagi, kalian pingsan. Jadi, kalau sebelum berangkat, usahakan sarapan dulu. Yang bisa makan nasi. Kalau ada yang tidak bisa makan nasi, bisanya cuma makan roti sama susu, itu saja dulu. Yang penting sarapan dari rumah. Oke. Ibu guru, absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Oke. Hadir semua. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita biasanya menyanyikan lagu nasional. Nah, kalau begitu semuanya berdiri. Coba berdiri semua. Oke. Silahkan duduk kembali. Anak soleh? Siap. Oke. Sekarang kita membacakan surah Al-Maun. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Aro'aital lasi yukasibu biddin fasalikal lasi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Amin. Jadi materi kita hari ini yaitu aku anak yang saleh. Oke. Anak soleh siap. Anak soleh siap. Oke, diperhatikan nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, yaitu yang pertama menjelaskan arti sikap saling menghargai. Yang kedua menyebutkan contoh menghargai perbedaan. Ketiga, menjelaskan makna manusia sebagai khalifah. Keempat, menyebutkan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, jadi ada 4 poin yang kita mau bahas hari ini. Saling menghargai. Nah, saling menghargai adalah sikap menerima. Saya ulang, sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan. Nah, yang kedua, dengan menghargai, kita belajar hidup bersama secara damai. Tahu damai? Tahu. Nah, secara damai tanpa memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Nah, jadi itu dia tadi pengertian saling menghargai. Nah, yang kedua bentuk perbedaannya. Ini dia. Ada berapa? Ada 3 bentuk perbedaan yang harus kita hargai. Yang pertama apa? Perbedaan suku dan budaya. Yang kedua, perbedaan keyakinan atau agama. Yang ketiga, perbedaan pendapat. Nah, jadi saya ulang, ada 3 bentuk perbedaan yang harus kita hargai. Yang pertama, perbedaan suku dan budaya. Yang kedua, perbedaan keyakinan atau agama. Yang ketiga, perbedaan pendapat. Nah, manfaat saling menghargai. Nah, manfaatnya saling menghargai yaitu menciptakan, yang pertama menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Yang kedua, menghindari pertengkaran dan permusuhan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling percaya dan kerja sama. Yang keempat, menjaga persatuan dalam keberagaman. Itu dia, ada 4 poin. Manfaatnya saling menghargai. Ini dia akibat tidak saling menghargai. Nah, kalau kita tidak saling menghargai, ini yang terjadi. Apa? Yang pertama, terjadi konflik dan perpecahan. Nah, yang kedua, muncul rasa benci dan saling curiga. Yang ketiga, sulit bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, lingkungan menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Nah, ini dia akibatnya ketika kita tidak saling menghargai. Jadi kalau kita tidak saling menghargai, maka 4 poin ini yang kita dapatkan. Adanya konflik, muncul rasa benci, adanya sulit kerjasama dengan orang lain, lingkungan menjadi tidak nyaman. Manusia sebagai
Khalifah. Nah, jadi manusia adalah khalifah. Nah, khalifah yaitu wakil Allah di bumi. Apa tugasnya khalifah? Yaitu menjaga dan mengatur bumi agar tetap baik. Nah, manusia diberi akal dan hati untuk memilih yang baik dan menjauhi kerusakan. Apa tugasnya? Tugas khalifah memperluas ilmu pengetahuan dengan terus belajar sepanjang hayat. Terus menjaga akal, pikiran, dan hati nurani untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Mewujudkan masyarakat yang adil dan saling menolong. Menjaga persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, menjaga alam agar tetap lestari. Nah, jadi ini dia tugasnya khalifah. Ada 5. Memperluas ilmu pengetahuan, menjaga akal pikiran dan hati nurani, mewujudkan masyarakat yang adil dan saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan, dan menjaga alam agar tetap lestari. Oke, sampai di sini sudah dipahami? Sudah. Sampai di sini sudah dipahami? Sudah. Anak soleh? Siap. Anak soleh? Siap. Paham sampai di sini? Paham. Oke, sudah dipahami. Oke, jadi perhatikan, Ibu mau tampilkan video. Jadi diperhatikan videonya yang Ibu Guru tampilkan. Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini untuk kelas 5 pada bab 3 dengan semuanya judul perhatikan. Aku Anak Soleh. Untuk semester pertama kita menggunakan kurikulum Merdeka. Baik anak soleh dan soleha, kita lihat dulu peta konsep yang akan kita pelajari kali ini ya. Bisa kita lihat materi yang akan kita pelajari adalah dengan judul Aku Anak Soleh. Nah, yang lain untuk perhatikan, Iqnul perhatikan ke depan. Belajar tentang indahnya saling menghargai. Dan pembelajaran yang kedua adalah manusia sebagai khalifah. Nah, pada indahnya saling menghargai, pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari perbedaan suku dan budaya serta perbedaan keyakinan dan juga perbedaan pendapat. Untuk lebih lanjut, yuk kita pelajari bersama-sama pembelajaran pertama. Indonesia dan Garuda Pancasila sebagai lambang negara serta memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia memiliki keanekaragaman suku dan budaya, antara lain suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Betawi, suku Baduy, suku Minangkabau, dan masih banyak yang lainnya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena di Indonesia, setiap perbedaan itu dilindungi. Maka kita sebagai warga Indonesia harus menjaga agar terciptanya kehidupan yang damai. Pembelajaran kedua, manusia sebagai khalifah. Tujuan pembelajaran pada pelajaran kedua, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa dapat pertama, menjelaskan makna manusia sebagai khalifah dengan benar. Kedua, menyebutkan makna manusia sebagai khalifah dengan benar. Ketiga, menampilkan contoh perilaku manusia sebagai khalifah dengan tepat bakar hutan sehingga terjaga keseimbangannya. Jika alam tidak dijaga keseimbangannya,
maka yang terjadi adalah kerusakan. Ingat ya anak-anak, kita sebagai khalifah Allah, apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu, kita terus berusaha amanah, menjaga kepercayaan Allah yang menjadikan kita khalifah di bumi. Satu. Ya. Sudah dapat lembarannya? Nah, jadi aturannya seperti ini. Sudah punya satu-satu toh? Nah, jadi nanti setelah kalian tulis apa yang kalian dapat, diputar ke kelompok yang satunya, diputar begini. Memutar begini, nah. Diputar. Misalkan ini. Ya. Ditukar. Kalau ini tadi dapat apa? Nah, dapat ini kitab misalkan di sini ditukar lagi ke sana, yang itu sana berputar ke sana, punyanya dia ditukar ke sini. Toh? Diputar sampai selesai. Oke? Sudah paham? Nah, silakan dikerjakan. Semua kerjasama, kerjasama. Lihat gambarnya, lihat gambarnya. Ya. Ditulis apa yang kalian dapat, misalkan kitab, ditulis dulu kitabnya apa. Sebentar. Ya, diperhatikan. Oke, sudah? Kalau sudah ditukar. Oke, ditukar. Tukar gambarnya, oper ke temannya. Ya. Wahid, tukar ke sini. Yang di belakang tukar ke depan. Oke. Lihat lagi kembali, apa lagi yang kita dapat? Diperhatikan baik-baik. Gambar apa yang kita dapat, jangan sampai salah isi. Diperhatikan. Oke, diperhatikan baik-baik itu anunya. Jangan sampai tertukar rumah ibadahnya. Ibu. Ditukar lagi. Ditukar. Nah, diperhatikan kitabnya. Nah, tulis baik-baik anunya, Abisar. Nah, sampai terbalik tempat beribadahnya. Sudah?
Nah, diperhatikan cara beribadahnya bagaimana. Oke, sudah? Silakan ditukar lagi. Ditukar kembali. Perhatikan rumah beribadahnya, kitabnya, pakaiannya, dan cara beribadahnya. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Sudah. Yang belum silakan diselesaikan. Jadi, sudah semua? Sudah. Nah, sekarang tiap kelompok naik mempresentasikan hasil kerjanya. Bah, siap semua? Siap semua? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Coba kelompok 1 naik di sini, kelompok 1. Islam tempat beribadahnya di masjid, kitabnya Al-Quran. Cara beribadahnya seperti ini, pakaiannya seperti ini. Kristen Protestan tempat beribadahnya di gereja, kitabnya Alkitab. Cara beribadahnya seperti ini, pakaiannya seperti ini. Katolik tempat beribadahnya di gereja, kitabnya Alkitab. Cara beribadah yaitu ini, pakaiannya seperti ini. Hindu tempat beribadahnya di pura, kitabnya Weda. Cara beribadahnya seperti ini, pakaiannya ini. 5. Buddha tempat beribadahnya di vihara, kitabnya Tripitaka. Cara beribadahnya seperti ini, pakaiannya ini. Konghucu tempat beribadahnya di kelenteng, kitabnya Sisu dan Wuching. Cara beribadahnya seperti ini, pakaiannya seperti ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Coba kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ada 6 agama di Indonesia. Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tempat beribadahnya masjid. Kitabnya Al-Quran. Kristen cara beribadahnya seperti ini.
Bajunya, pakaiannya seperti ini. Kristen, tempat beribadahnya gambar keberapa? Kristen ini. Kitabnya Alkitab. Cara beribadahnya seperti ini. Bajunya seperti ini. Apalagi. Katolik, tempat beribadahnya itu. Cara kitabnya ini. Apalagi cara beribadahnya seperti ini, pakaiannya seperti ini. Apalagi Hindu tempat beribadahnya. Hindu tempat beribadahnya ini. Kitabnya ini, cara beribadahnya ini mana? Cara beribadahnya ini. Pakaiannya seperti ini. Buddha, tempat beribadahnya ini. Kitabnya Tripitaka. Pakaiannya cara beribadahnya seperti ini. Pakaiannya seperti ini. Konghucu mana Konghucu? Konghucu tempat beribadahnya seperti ini. Kitabnya ini. Cara beribadahnya seperti ini. Pakaiannya ini. Sekian, terima kasih presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok 3. 1. Islam, tempat beribadahnya masjid Jangan ditutup penuhnya. dan kitabnya Al-Quran. Cara beribadah seperti ini, pakaiannya seperti ini. Kemudian ada Kristen, tempat beribadahnya adalah gereja dan kitabnya Alkitab. Cara beribadahnya begini dan pakaiannya begini. Ketiga ada Katolik, tempat beribadah adalah gereja. Alkitab. Cara beribadah begini dan pakaiannya begini. 4. Hindu, tempat ibadahnya pura dan kitabnya Weda dan cara beribadahnya seperti ini. Bajunya ini. 5. Ada Buddha, tempat beribadahnya vihara dan kitabnya Tripitaka dan cara beribadahnya seperti ini dan bajunya ini. 6. Konghucu, tempat beribadah Kalenteng dan kitabnya Sisu dan Wucing dan cara ibadahnya seperti ini dan bajunya seperti ini. Sekian dari presentasi dan kerjasama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu 6 agama di Indonesia, yaitu 1. Islam, tempat beribadah Islam adalah masjid, Alkitab, Al-Quran. Tata cara beribadah seperti ini, pakaian seperti ini.
2. Kristen. Tempat beribadah Kristen adalah gereja. Kitabnya Alkitab. Cara beribadah seperti ini. Pakaian seperti ini. 3. Katolik. Tempat beribadah Katolik, gereja. Kitab Alkitab. Cara beribadah seperti ini. Pakaian seperti ini. 4. Hindu. Tempat beribadah Hindu, pura. Kitab Weda. Cara beribadah seperti ini. Pakaian seperti ini. 5. Buddha. Tempat beribadah Buddha di wihara. Kitab Tripitaka. Cara beribadah seperti ini. Pakaian seperti ini. 6. Konghucu. Tempat beribadah Konghucu adalah kelenteng. Kitab Suhun dan Wuncing. Cara beribadah seperti ini. Pakaian seperti ini. Cukup sekian hasil kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Anak soleh siap. Anak soleh siap. Nah, jadi tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Jadi perhatikan kembali, Ibu jelaskan. Ini tadi kan ada 6 agama di Indonesia. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, keenam Konghucu. Islam rumah ibadahnya masjid. Kitabnya Al-Quran. Cara beribadahnya seperti ini. Pakaiannya seperti ini. Yang kedua apa tadi? Kristen, Protestan. Rumah ibadahnya seperti ini. Jadi diperhatikan. Rumah ibadah Kristen, Protestan seperti ini. Kitabnya Alkitab. Bagaimana cara beribadahnya? Seperti ini. Cara beribadahnya. Terus pakaiannya seperti apa? Seperti ini. Pakaiannya seperti ini. Yang dua ini. Begini cara pakaiannya untuk laki-laki seperti ini, untuk perempuan seperti ini. Apalagi? Yang keempat. Hindu. Mana rumah beribadahnya Hindu? Apa namanya rumah beribadahnya Hindu? Pura. Apa kitabnya? Weda. Bagaimana cara berpakaiannya? Ini cara berpakaiannya Hindu. Bagaimana cara beribadahnya? Seperti ini. Ini diperhatikan, laki-laki dan lain di belakang diperhatikan. Yang ini rumah beribadahnya apa? Buddha. Yang mana kitabnya? Tripitaka. Terus cara beribadahnya seperti apa? Mana cara beribadahnya? Seperti ini. Diperhatikan baik-baik, seperti inilah cara beribadahnya Buddha. Mana pakaiannya? Yang ini pakaiannya. Apalagi yang terakhir? Konghucu. Coba dilihat baik-baik. Tempat beribadahnya dia seperti ini. Ini tempat beribadah Konghucu.
mana dan pakaiannya seperti apa. Sudah dipahami? Sudah dipahami? Anak soleh? Siap. Anak soleh? Siap. Oke, saya rasa loyo-loyo mini mulai tidak fokus. Kalau begitu kita menyanyi dulu. Biar fokus kembali kita menyanyi. Coba berdiri semua. Aku anak soleh, sayang selalu pada ayah ibu serta guruku. Sayangi teman, aku bedakan, sujud pada Allah, aku tinggalkan. Digerakkan badannya. Aku anak soleh, sayang selalu pada ayah ibu serta guruku. Sayangi teman, tak bedakan, sujud pada Allah, aku tinggalkan. Oke, selesai. Silahkan duduk kembali. Anak soleh? Siap. Anak soleh? Siap. Oke, sekarang tidak mengantuk lagi toh? Sudah fokus Mita? Sudah fokus kembali. Sekarang kita kerja soal evaluasi. Sekarang kita kerja soal dulu. Oke, waktu pengerjaan soalnya 5 menit. Jadi dibaca baik-baik. Jangan asal-asal menjawab. Waktunya 5 menit. Baca baik-baik. Oke, waktunya selesai. Silahkan dikumpul. Oke, anak soleh? Siap. Anak soleh? Siap. Oke, coba diperhatikan. Jadi, kesimpulan materi kita hari ini yaitu manusia diciptakan berbeda-beda agar saling menghargai. Kedua, sikap saling menghargai membawa kedamaian. Ketiga, sebagai khalifah, manusia wajib menjaga bumi. Keempat, anak soleh selalu bersikap baik dan bertanggung jawab.
Oke, itulah tadi kesimpulan tentang materi kita hari ini. Jadi, Ibu mau bertanya, bagaimana tentang pembahasan materi hari ini? Senang? Senang sudah mempelajari? Apa anak soleh? Senang semua? Senang. Alhamdulillah. Oke, jadi ingat materi kita selanjutnya itu, untuk materi minggu depan itu kita membahas tentang zakat. Oke, kalau begitu semua duduk siap semua, anak soleh? Siap. Sebelum kita mengakhiri materi ini, sebaiknya kita berdoa untuk berdoa untuk pulang. Nah, mana ketua kelasnya? Ketua kelas. Oke, ketua kelas pimpin doa pulang. Oke, ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal